Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial akan mewawancarai seorang guru BK di SMP Negeri 7 Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya kalau misalkan nama Ibu dan pekerjaan Ibu di SMP sendiri jadi apa? Nama Ibu Ina Ernati, kalau lengkapnya SPCI, sebagai guru BK atau bimbingan dan konseling di SMP 7 Cimahi ya. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi guru BK? Karena guru BK di SMP ini SMP ini adalah usia remaja. Usia remaja ini adalah usia masa lagi penting-pentingnya gitu ya. Jadi ya ketika saya menjadi guru BK di SMP, saya bercita-cita bahwa anak-anak remaja di SMP ini bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari BK. Tantangan besar yang pernah Ibu hadapi saat menangani siswa dengan masalah emosional atau sosial? Tantangan terbesar ketika menghadapi emosional siswa gitu ya. Tantangan terbesarnya itu adalah ketika anak-anak atau ada salah satu siswa yang memiliki latar belakang keluarga yang cukup rumit gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan oleh saya pribadi gitu, seperti itu. Mungkin saya ini agak berat dengan kayak gini ya, karena memang menyelesaikan segala sesuatu itu harus ada koordinasi dengan yang lain, ada latar belakang yang baik gitu ya, anaknya juga mau berubah, anaknya bisa berubah gitu seperti itu. Nah biasanya di usia remaja ini kita untuk meluap gitu emosinya, itu tantangannya paling luar biasa emosi. Kalau dari segi emosional ya. Kalau sosialnya berat. Kenapa berat gitu ya? Terberat itu adalah ketika anak-anak sudah terkontaminasi oleh lingkungan sekitar di SMA Negeri 7 ini. Kita bisa ketahui bersama bahwa lingkungan di sekitar SMA Negeri 7 ini tidak mudah loh. Ya, lingkungan sosialnya itu sangat beragam sekali. Bahkan ada komunitas-komunitas yang itu susah ditaklukkan gitu ya. Dan bagaimana cara Ibu membangun hubungan kepercayaan dengan siswa yang sudah terbuka? Oh gitu, oke. Ketika ngobrol ada satu ada satu kode etik. Di BK itu ada kode etiknya, kode etik guru BK dan siswa atau konselor dengan konseling. Itu kode etiknya adalah saling menjaga rahasia, saling menjaga kenyamanan, saling menghargai, seperti itu ya, saling menghormati meskipun saya guru dan siswa gitu, tetap ada yang memang harus dihormati atau ada batasan-batasan tertentu, sehingga apa yang disampaikan anak-anak itu memang tidak menjadi konsumsi publik, tidak menjadi konsumsi umum seperti itu. Itu sih yang Apa metode konseling yang paling sering. Yang paling sering itu adalah konseling individual, konseling dunia pribadi. Itu yang paling sering karena memang face to face gitu ya, itu menjalin hubungan lebih baik, sehingga yang tadinya tidak mau ngomong karena memang merasa merahasiakan, karena face to face kan satu individual bimbingannya hanya berdua, maka dia akan terbuka. Kalau cara Ibu mengatasi konflik antar siswa bagaimana? Cara menghadapi biasanya sama Ibu dilihat dulu, diidentifikasi dulu masalahnya apa sih, satu-satu dipanggil, baru nanti dua-duanya dikumpulin atau yang berseteru itu dikumpulin dua belah pihak, baru didamaikan. Biasanya ada titik temunya, ada benang merahnya, memang harus diselesaikan, dicarikan solusinya atau mencari solusi bareng-bareng di antara anak-anak dan ibu yang bermasalah ini. Dan apa perbedaan antara konseling individual dan kelompok? Kalau konseling individual itu lebih ke personal satu persatu.
kelompok atau klasikal itu lebih dari 2 orang. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Masalahnya tuh cenderung sama. Nah kita barengin, ya kan? Yang ini, oh iya ternyata masalah ini bukan saya aja, loh ada temannya yang lain. Kalau misalnya konseling individual, itu kan cuma satu lawan satu aja, ya. Dan mana yang lebih efektif mungkin? Tergantung masalahnya. Nah, masalahnya bisa kelompok memang dibereskan dengan secara kelompok, ternyata masalahnya bukan saya aja nih. Nah itu juga bisa di bareng-bareng, itu cukup efektif juga. Tapi memang bisa dikatakan sangat efektif ketika satu itu juga ada. Karena mengena kalau individual personal ya, face to face itu mengena. Dua-duanya bagus sih kalau dia ada. Keterampilan sosial apa yang paling penting untuk dikuasai oleh seorang guru? Keterampilan atau skill apa yang harus dimiliki oleh guru? Keterampilan berkomunikasi pastinya. Karena kalau tidak nyaman dalam berkomunikasi, nggak enak kan ya, muridnya juga nggak enak ya. Senang tuh gimana? Apa itu salah nih? Keterampilannya adalah keterampilan komunikasi, keterampilan iya, jadi meredam emosi konselornya, gitu kan? Keterampilannya, yang pasti seorang konselor mesti memiliki wawasan yang banyak gitu ya, luas ya. Karena jadi berarti ketika si anaknya butuh apa, kita harus terampil gitu ya. Terus kedekatan, menjalin kedekatan emosionalnya bagus gitu kan, seperti itu ya. Kalau gurunya jutek tuh kan nggak bisa, tidak nyaman, membuat nyaman. Kita harus menjadi pribadi yang memang menyenangkan bagi anak-anak. Bukan menyenangkan isi semua asik gitu banget, enggak juga ya. Tapi kita punya jiwa yang bersahabat, berteman. Aku sebagai kakak, aku sebagai sahabat, aku sebagai guru, aku sebagai orang tua. Itu skill yang harus dikembangkan, dan yang pasti adalah komunikasinya harus bagus. Kedekatan emosional, membangun kedekatan emosional secara baik. Itu tidak membatasi ya. Bagaimana cara ibu mengelola stres atau beban emosional saat menerapkan salah siswa? Bagus ya pertanyaannya. Bagaimana mengelola stres? Sebetulnya kalau misalnya ada masalah, anak-anak juga stres. Hanya dia aja, masya Allah, ini masalahnya seluruh dunia, gitu ya. Nah, ketika ada masalah seperti itu, biasanya saya cukup diem aja dulu. Lalu mencari ngobrol lagi dengan teman-teman sejauh teman-teman mereka aja kan. Kalau ada yang kayak gini sih, kenapa sih? Atau memang kalau misalnya banyak si ini tidak terpecahkan, bisa ke ini, ke direfralkan. Wah ini mah butuh bantuan psikolog nih, jadi kerjasama dengan psikolog. Ada di dinas kerjasama ini sih. Jadi nggak sampai stres lah, nggak sampai depresi, ngurusin anak-anak maka aman-aman. Kalau langkah-langkah apa yang paling ibu lakukan jika menemukan siswa yang berpotensi mengalami gangguan psikologis? Ya, makanya pertama kita identifikasi dulu masalahnya apa ya. Oh ini masalahnya ini misalnya. Terus yang kedua, selagi saya bisa saya akan layani dengan. Tapi kalau tidak, itu tadi melakukan referral. Referral itu bekerja sama, dialih masalahkan ke yang lebih prop lagi. Gitu. Kan kalau ibu bukan psikolog ya, hanya sarjana psikologi aja. Nah itu dialihkan ke psikolog, ada psikolog yang menangani anak-anak SMP di dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah kita membuat surat rujukan dari sini, surat rujukan, surat pengantar, nanti sama ibu diantar ke sana. Itu kalau yang memang masalah psikolognya cukup serius ya, bukan lagi yang gimana gitu kayak di sini cuman ngambek atau apa, enggak. Ini mah emang stres atau trauma tersendiri gitu sih. Dan menurut ibu, apa peran guru BK dalam membantu siswa menemukan minat dan bakatnya untuk masa depan? Peran guru BK itu sangat penting ya kalau kata saya. Karena kalau misalnya guru BK-nya tidak bisa menemukan bakat dan minat, itu cukup menyulitkan anak juga ya. Sangat membantu gitu ya. Jadi anak-anak tahu minat bakat itu kemana, karena ada tesnya gitu ya. Ada tesnya dan itu minimal bisa membuat satu acuan untuk anak-anak tersebut, anak-anak didiknya. Jadi sangat membantu dan sangat berperan. Kalau menurut kalian berperan nggak guru BK? Sangat berperan.
saya juga berharapnya adalah saya sangat berperan di guru BK di SMP 7 ini untuk anak-anak, terutama tumbuh kembang secara emosionalnya, secara sosialnya, itu dari BK sendiri seperti itu sih. Sangat penting kalau kata saya, karena hampir semua sekolah itu SMP negeri dan swasta itu ada di BK itu resmi diangkat oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi, resmi diangkat ada itu ya. Mungkin segitu aja pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, sukses selalu, berprestasi, semangat belajarnya, menularkan ke teman-temannya biar lebih semangat, lebih berprestasi, lebih kreatif, lebih inovasi lagi. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Mungkin cukup sekian wawancara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.